Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Iya, kembali lagi bersama dengan Kak Arli di hari Minggu pagi ini. Kakak berharap teman-teman gak bosen sama kakak. Tapi sekalipun teman-teman bosen, pastinya teman-teman gak bosen untuk beribadah memuji nama Tuhan. Karena selalu ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kesehatan yang Dia beri, karena studi yang masih dapat kita kerjakan, karena keluarga dan orang sekitar yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Untuk itu kita mau bersyukur pada kesempatan pagi ini dan juga mau mendengar firman Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk 1 minggu ke depan yang akan kita jalani. Kita bersaat teduh yuk teman-teman, kita mau masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan namanya dan kembali disapa oleh firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita satu di dalam doa ya teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur buat hidup kami yang boleh terus Engkau pelihara. Dan minggu pagi ini di tengah-tengah aktivitas kami mau menyempatkan waktu, mau bersyukur buat cinta kasih Tuhan bagi kami, buat setiap hal baik yang Tuhan anugerahkan. Sekaligus juga mau menyerahkan 1 minggu ke depan dan menyerahkan diri kami untuk dipimpin juga oleh firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan teruna-terunamu, supaya akhirnya kami ditolong untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji kuasa Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita melalui Kidung Muda-Mudi 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Tuhanku pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Di kebun cerminan nikmat-Mu, oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Iya teman-teman, kita mau masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita siapkan dulu yuk Alkitab yang mau kita baca pada hari Minggu ini. Sama kayak minggu yang lalu, Alkitab kita terambil dari Ibrani. Ibrani kali ini pasalnya yang keberapa ya? Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ke-7. Kalau sudah siap Alkitabnya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Untuk itu tolonglah kami untuk punya hati, pendengaran, dan pikiran yang terbuka, dan kembali dibentuk oleh firman-Mu sebagai teruna-teruna yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kristus kami memohon. Amin.
Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ke-7. Sudah dapat? Kalau sudah, kita mau baca secara berbalasan. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bersama-sama, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Ya, teman-teman, siapa yang menurut teman-teman dapat menjadi teladan iman bagi teman-teman? Mungkin itu orang tua kita ya, teman-teman. Atau mungkin lebih tua lagi, oma opa kita, kalau kita masih punya oma sama opa. Atau siapa lagi yang mungkin pelayan teruna, kakak-kakak teruna di Galilea Cilacap. Ya, siapa lagi? Teman, bisa nggak kita punya teladan iman itu teman? Bisa ya teman-teman ya, bisa. Siapa lagi? Kakak kita, oke. Atau siapa lagi? Pendeta, majelis, oke. Semuanya dapat menjadi teladan iman kita. Nah, kira-kira kenapa sih mereka dapat menjadi teladan iman kita, teman-teman? Menurut teman-teman kenapa? Karena mereka punya hidup yang baik. Apalagi? Karena buah hidup mereka baik. Oke, sama tadi. Apalagi? Karena mereka selalu berjuang melakukan yang baik. Oke, apalagi? Karena mereka percaya sama Tuhan. Oke, teman-teman, tadi teman-teman udah ngungkapin siapa yang menjadi teladan iman teman-teman, dan kenapa mereka dapat menjadi teladan iman bagi teman-teman. Itu berarti teman-teman ada orang-orang tertentu yang daripadanya kita bisa belajar, kita bisa meneladani kehidupannya karena kita menilai bahwa kehidupannya mencerminkan kehidupan beriman. Kalau kayak gitu ya teman-teman, kakak mau tanya dong, kehidupan beriman itu bisa dilihat atau enggak? Bisa tampak enggak dalam hidup seseorang atau enggak? Bisa ya, karena iman bisa kita lihat dalam diri seseorang, kita bisa punya teladan iman, kita bisa mencontoh kehidupan beriman seseorang. Itu berarti iman merupakan sesuatu yang tampak dalam diri seseorang. Itu berarti iman adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi iman bukan cuma bicara soal, oh aku percaya di dalam hati. Tapi iman juga ternyata adalah sebuah perilaku nyata yang dapat dilihat oleh orang lain. Nah, begitu juga ketika penulis surat Ibrani mau menunjukkan bagaimana artinya beriman dan apa arti beriman itu.
Penulis Ibrani menyaksikan kepada jemaat yang dituju saat itu, yaitu jemaat yang kebanyakan adalah orang Kristen Yahudi, tokoh-tokoh yang dahulu pernah hidup, dan menyaksikan kepada mereka bagaimana kehidupan orang beriman. Dalam teks kita yang kita baca ada berapa tokoh, teman-teman? Ada 3. Ya, siapa aja? Yang pertama, Habel. Yang kedua, Henok. Yang ketiga, Nuh. Apa yang diperoleh ya teman-teman kalau kita lihat di teks kita kali ini? Apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Habel? Persembahannya berkenan katanya. Dan karena itu ia disebut sebagai orang yang punya iman. Terus apa yang dalam diri Henok? Karena ia punya iman, ia terangkat ke sorga dan diangkat oleh Allah. Terus apa lagi? Nuh. Nuh karena iman dibilang menerima kebenaran yang diterimanya melalui apa yang ia percayai, apa yang ia imani. Nah, tapi teman-teman pertanyaannya, apakah iman itu cuma bicara soal, oh iya, nanti aku akan dapat suatu hal yang baik, aku akan dapat upah, aku akan dapat hadiah, aku dapat sebuah cerita yang happy ending nanti di akhir hidupku. Gitu nggak? Enggak, teman-teman. Ketika penulis Ibrani menuliskan ini kepada jemaat saat itu, penulis Ibrani mau menunjuk kepada kehidupan mereka pada saat itu. Jadi penulis Ibrani bukan bermaksud untuk menunjuk pada upah yang mereka dapat. Misalnya tadi Henok terangkat ke surga. Jadi kalau kita beriman, Kak, kita pasti nanti akan ke Henok terangkat ke surga. Bukan itu teman-teman fokusnya. Atau tadi kayak Habel, kalau kita beriman, Kak, nanti persembahan kita diterima. Kalau kita mau beri persembahan ke gereja, itu jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Enggak itu fokusnya menurut penulis Ibrani. Yang penulis Ibrani mau tunjuk adalah bagaimana kehidupan mereka, sehingga mereka dapat disebut sebagai orang yang beriman. Jadi bukan semata-mata soal upah mereka, soal hadiah yang mereka dapat dari Tuhan, soal happy ending dari cerita mereka, enggak. Tapi soal bagaimana mereka mau mengerjakan bagian mereka dengan baik. Kakak numpang tanya misalnya gini ya, waktu Habel ngasih persembahan ke Tuhan, dalam pikirannya Habel udah tahu belum kalau Habel persembahannya bakal diterima oleh Tuhan? Enggak kan ya? Bagi Habel yang penting adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Atau Nuh, ketika dia bangun bahtera, dia udah tahu belum kalau nanti Tuhan akan berkenan kepada dia, Tuhan akan memakai dia, maksudnya Tuhan akan memberi kebenaran kepadanya, Tuhan akan menerima perbuatan-perbuatannya. Udah tahu belum? Belum ya. Yang jadi bagian Nuh waktu itu adalah ya udah, kalau Tuhan suruh bangun bahtera, Nuh mengerjakan itu dengan baik, dengan totalitas, sekalipun mungkin ada yang menghambat. Kalau kita ingat ceritanya Nuh, ada yang bahkan mengejek dia. Tapi bagi Nuh, yang penting adalah aku mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku mengerjakan dengan baik apa yang menjadi tugasku saat ini. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar dari tokoh-tokoh beriman yang disaksikan lewat penulis Ibrani saat ini. Bahwa kehidupan beriman bukan cuma soal apa yang akan nanti kita dapetin, apa yang nanti ada di sana, apa yang nanti akan kita dapat nanti, kita peroleh nanti, apa yang dapat menjadi akhir cerita kita yang baik-baik, yang happy-happy. Enggak. Tapi kehidupan beriman soal kita dapat mengerjakan secara sungguh-sungguh, secara total, secara sebaik-baiknya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita saat ini. Jadi bukan urusan kita mau nanti Tuhan berkenan atau tidak, mau nanti Tuhan mau kasih upah atau tidak, mau nanti Tuhan mau kasih sebuah cerita yang happy ending atau enggak. Yang menjadi bagian kita adalah seperti tokoh-tokoh yang tadi disebut, mengerjakan bagian mereka dengan baik, mengerjakan bagian mereka dengan totalitas, karena mereka percaya bahwa Tuhan pun turut bekerja bersama mereka.
Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada mereka, sehingga mereka mau mengerjakannya secara totalitas, sekalipun mungkin tadi juga kayak Nuh, ada hambatan, ada tantangan, baik dalam diri ataupun di luar diri kita. Tapi mereka semua di situasi-situasi yang dapat menghambat, mereka tetap merambat, mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, ini penting ketika situasi sekarang sedang terhambat dengan pandemi. Nggak kunjung-kunjung kelar ya, udah mau akhir 2020. Mungkin sekarang kita ada di masa-masa lagi bosen-bosennya, lagi capek-capeknya, lagi males-malesnya, lagi putus asa. Kapan sih pandemi ini kelar? Aku capek sekolah online. Aku capek di rumah mulu, nggak ketemu teman. Aku capek harus depan laptop terus, dan segala macamnya. Kalau kita sekarang mau belajar tentang apa arti iman, maka kita diingatkan, teman-teman, untuk tetap mengerjakan secara sebaik-baiknya, secara sungguh-sungguh, secara total apa yang tetap Tuhan percayakan kepada kita saat ini, sekalipun situasi saat ini menghambat kita, sekalipun kita saat ini sedang terhambat oleh karena pandemi. Kalau teman-teman masih dipercayakan untuk sekolah, untuk bisa mengerjakan studi teman-teman, sekalipun situasi saat ini sedang begini, tapi hidup beriman bukan cuma soal bicara, ya kita percaya bahwa beberapa waktu ke depan pandemi ini akan selesai dan nanti baru aku kembali hidup normal. Aku mau kembali lagi mengejar cita-citaku. Nggak cuma itu, tapi hidup beriman juga bicara soal hidup ketika kita saat ini sedang terhambat. Apa ya yang masih bisa aku kerjakan di situasi kayak gini? Apa ya yang masih bisa aku lakuin di tengah-tengah harus gini sekolah online, harus sekolah terbatas seperti ini? Apa ya yang masih bisa aku kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan berarti nyerah dengan kondisi yang ada. Nah, ini semua dapat kita lakukan kalau kita memiliki iman. Iman yang menggerakkan kita untuk mengerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang minggu lalu udah kita omongin. Tuhan yang bukan hanya ada di atas sana, ada di sorga, yang nanti kita jumpai ketika kita meninggal atau ketika kita mati, yang nanti kita akan datang ke surga, yang duduk di atas tahta. Bukan cuma itu, tapi Tuhan yang mau hadir bersama kita, yang mau berproses bersama kita, berjuang bersama dengan kita, menangis bersama dengan kita, bahkan menderita bersama dengan kita di situasi sulit seperti ini. Tapi Tuhan itu juga yang memberi kita semangat, memberi kita dorongan, memberi kita keyakinan, sehingga kita dapat melakukan tetap di situasi seperti ini apa yang baik, apa yang sungguh-sungguh, apa yang dapat masih kita kerjakan secara total, secara baik, secara jujur, secara benar di hadapan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang darinya kehidupannya dapat nampak bahwa ia beriman karena ia sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dengan begitu ia berbuah baik. Buahnya dapat dilihat oleh orang lain. Amin. Kita mau berdoa syafaat, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami menjadi teruna-terunamu yang memiliki iman. Iman yang bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan sesuatu yang baik, nanti Tuhan akan menghadirkan happy ending bagi perjuangan kami. Tuhan yang akan memberikan upah terhadap apa yang kami kerjakan. Tapi iman yang boleh menolong kami ya Tuhan, untuk mengerjakan sekolah kami dengan baik, tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dengan bertanggung jawab,
pekerjaan-pekerjaan rumah yang dianugerahkan Tuhan kepada kami, dan kami dapat mengerjakannya secara benar dan jujur, ataupun tanggung jawab lain yang Tuhan percayakan kepada kami teruna-terunamu di usia muda kami, dengan baik, dengan total, dengan benar, dan dengan sungguh-sungguh. Ajar kami ya Tuhan, supaya akhirnya lewat apa yang kami kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tersebut boleh nampak dalam hidup kami, boleh diteladani juga oleh orang lain, dapat dilihat oleh orang lain, dan dapat disaksikan menjadi buah-buah yang baik dalam kehidupan beriman kami. Tolong kami ya Tuhan, teruna-terunamu. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, di tengah angka kesembuhan yang semakin meningkat di kota Cilacap terkait dengan pandemi COVID-19, ya Tuhan, jumlah kasus yang menurun, kiranya Tuhan yang boleh terus tolong supaya akhirnya kondisi kota Cilacap juga boleh kembali stabil. Tuhan berkati setiap orang yang menangani kasus demi kasus COVID-19 ini, baik itu para medis ataupun pemerintah, supaya akhirnya mereka dapat memperjuangkan pemulihan bagi dunia ini. Kami juga berdoa supaya kami boleh turut serta menjadi agen pemulihan Tuhan lewat terus memberlakukan protokol kesehatan, terus menjaga kesehatan kami, terus juga untuk memikirkan apa yang seharusnya dapat kami kerjakan, harus perlu keluar rumah atau tidak. Kiranya Tuhan yang boleh beri kebijaksanaan kepada kami, ya Tuhan, teruna-terunamu. Kami menyerahkan studi kami ya Tuhan, 1 minggu ke depan. Mungkin ada UTS ataupun ujian-ujian lain yang akan kami kerjakan. Tuhan yang boleh memimpin dan menolong kami untuk mempersiapkan dengan baik. Ataupun kami ya Tuhan, dalam segala hal yang kami pelajari di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit. Guru-guru kami juga yang mungkin sebagian nggak terlalu ngerti untuk pakai teknologi. Tuhan yang boleh menolong kami untuk itu tidak menjadikan semangat kami patah, tapi kami boleh tetap mengerjakan studi kami dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang terus berjuang membesarkan kami, mencukupkan keperluan kami, dan mereka pun harus mempertaruhkan kesehatan mereka, bekerja di luar rumah. Tuhan yang juga boleh menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan selalu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi negara ini, Tuhan juga yang boleh pelihara bagi orang-orang yang rentan, yang harus berjuang juga demi perekonomian. Tuhan yang boleh senantiasa menjaga kesehatan mereka. Tuhan yang juga boleh berada bersama dengan mereka. Tuhan juga bersama dengan orang-orang yang terlibat untuk mempercepat ya Tuhan pengadaan vaksin. Tuhan juga yang boleh bersama-sama mereka, memakai tugas dan tanggung jawab mereka untuk menghadirkan pemulihan bagi dunia ini. Tuhan juga beserta bagi gerejamu ya Tuhan, secara khusus GPB Jemaat Galilea Cilacap. Tuhan juga yang boleh menolong dalam karya dan tugas pelayanannya, dalam kehadiran yang di tengah masyarakat. Secara khusus berdoa ketika beberapa minggu ke depan ya Tuhan, jemaat ini akan meneguhkan Vikaris Alfian sebagai pelayan firman dan sakramen, pendeta di GPIB. Tuhan juga boleh menolong proses yang dipersiapkan. Tuhan juga boleh beri kebijaksanaan supaya akhirnya prosesi itu dapat berlangsung dengan tetap mempertahankan komitmen gereja terhadap protokol kesehatan. Ini kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan doa ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita
Kita mau memberikan persembahan, teman-teman boleh mengumpulkan persembahan bersama dengan orang tua di rumah, atau mengumpulkannya sendiri dan nanti diberikan ke kantor gereja atau ke ibadah di gereja kalau waktunya memungkinkan. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan nyanyian respon dan pengutusan kita dari KMM 131, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita berdoa ya untuk persembahan yang sudah kita berikan dan juga untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, tak terhingga berkat-Mu dalam hidup kami dan pemeliharaan-Mu yang terus nyata. Kiranya ya Tuhan, teruslah nyatakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami mau memberikan persembahan ini yang sekalipun tidak seberapa dibanding berkat-Mu, tapi kiranya Engkau berkenan memakai persembahan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi alat di tangan-Mu bagi pelayanan kasih dan keadilan yang dilakukan oleh gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini, kami bersyukur buat pujian dan doa yang kami naikkan sebagai bentuk ungkapan syukur dan penyerahan diri kami. Kami juga bersyukur buat firman yang boleh kembali menyapa kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan selama 1 minggu ke depan. Kami tahu 1 minggu ke depan tidak mudah, untuk itu kami memohon berkat yang daripada-Mu, ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, tapi ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita. Hidup kita yang mau sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mengerjakannya dengan iman, sehingga akhirnya kita dapat mengerjakannya juga dengan totalitas, dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman ya. Tetap sehat, Tuhan memberkati.